Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha'. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluku lakum minat tini kahai'atit tayr anni ahluku lakum minat tini kahai'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Beberapa ayat yang akan kita kaji pada kesempatan ini masih kelanjutan dari cerita perjalanan baik itu keluarga Imran, Maryam, Zakaria, dan pada kesempatan ini berkembang menjadi masuk di dalamnya cerita Nabi Isa alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati Allah, tentu ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui, karena betapapun juga Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu tokoh yang penting dalam kehidupan manusia. Tentu termasuk di dalamnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah,
Di ayat yang ke-47 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku ini bisa mempunyai seorang anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Sedang saya ini belum pernah disentuh oleh seorang lelaki. Qala, Jibril berkata, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah yang terjadi untukmu, wahai Maryam. Kalau Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah telah menetapkan suatu urusan, maka tiada lain cukup bagi Allah menyatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Hadirin penonton dan pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah. Di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Malaikat Jibril mendatangi Maryam dan berkata bahwa Allah memberi kabar gembira kepadanya. Dia akan punya seorang anak yang bernama Isa, anak lelakinya Maryam. Isa bin Maryam. Dan di ayat yang ke-47 ini, Maryam berkata, bagaimana mungkin ya Allah aku punya anak laki-laki, padahal aku ini belum pernah disentuh oleh seorang lelaki. Qala, Jibril menjawab, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah untuk kamu, wahai Maryam. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menetapkan suatu urusan, maka tentu tak ada yang bisa menolak, membantah urusan itu. Dan untuk realisasi urusan itu, Allah hanya berkata, Allah hanya menyatakan, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan beberapa penjelasan sahabat tentang proses Maryam ini bisa punya anak yang Allah namakan Isa ibnu Maryam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Siapa ini Ibnu Abbas? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Ibnu Abbas bernama Abbas. Abbas ini paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah ayah beliau bernama Abdullah? Dan salah satu saudara ayah beliau namanya Abbas. Sebagaimana Hamzah. Hamzah juga adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi paman Rasulullah itu terbagi dua. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Salah satu di antara yang muslim ini adalah Abbas, dan anak lelakinya Abbas salah satu di antaranya yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Ibnu Abbas. Dia berkata, akhadha Jibrilu rudna qamisaha bi asbi'ihi. Jibril itu menyentuh ujung lengan bajunya Maryam disentuh oleh Jibril dengan telunjuknya. Fanafakha fihi. Kemudian Jibril meniup tangannya yang menyentuh ujung baju dari Maryam itu. Jibril meniup. Fahamalat min sa'atiha bi Isa. Maka pada saat itu juga Maryam pun menghamilkan Isa. Maryam pun mengandung Isa pada saat itu juga. Selanjutnya di riwayat yang lain dinyatakan bahwa Allah menciptakan pada lelaki itu di tulang punggungnya sperma. Sedangkan di perempuan Allah menciptakan ovum. Ketika terjadi percampuran, seorang suami mencampuri istrinya, maka ketika Allah mempertemukan sperma dan ovum itu, maka dengan izin Allah terjadilah pembuahan. Tetapi khusus pada diri Maryam, secara spesifik Allah menciptakan dalam tubuh Maryam itu, di tulang punggungnya Maryam ada sperma, dan di dalam rahimnya ada ovum. Padahal biasanya sperma ini ada pada laki-laki, sedangkan ovum itu ada perempuan. Tetapi Maryam secara spesifik Allah menciptakan pada dirinya, di tulang punggungnya ada sperma dan di rahimnya ada ovum. Ketika Jibril yang tadi dia menyentuh ujung lengan baju Maryam, kemudian dia Jibril meniup lengannya, maka dengan izin Allah bangkitlah bergejolak gelora dari Maryam. Bangkit nafsunya, dan pada saat itu bertemulah antara sperma dengan ovum yang ada pada diri Maryam itu. Subhanallah. Ini semua sekali lagi tentu atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang di Allah, inilah yang Jibril katakan, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menetapkan suatu urusan itu adalah bahwa Maryam akan mengandung seorang anak yang nanti di kemudian hari namanya Isa, maka tentu tak ada makhluk pun yang bisa membatalkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Meskipun Maryam tentu sebagai manusia biasa, dia tentu bertanya, bagaimana bisa ini kejadiannya? Saya tak pernah bersentuhan dengan lelaki. Para hadirin, penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-48 selanjutnya Allah menyatakan,
Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Setelah Isa lahir, maka Allah mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Isa, al-kitaba wal hikmata, kebijakan, wat taurata wal injil, Taurat dan Injil. Ibnu Juraij dia berkata tentang ayat ini bahwa Allah mengajarkan Alkitab, Alkitabata. Allah mengajarkan itu Alkitab dan cara menulis. Menulis. Ya, cara menulis. Jadi Nabi Isa termasuk salah seorang nabi yang bisa menulis. Karena Allah mengajarkannya. Tidak melalui proses diajarkan oleh guru. Tidak. Tetapi Allah langsung mengajarkannya. Inilah yang biasa disebut oleh banyak orang dengan ilmu ladunhu. Ilmu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang langsung mengajarkan kepada hambanya. Isa anak Maryam. Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan huwa kitabun ghairu taurati wal injil allamahu Allahu Isa alaihi salam. Yang dimaksudkan dengan adalah kitab selain daripada Taurat dan Injil. Kitab yang selain daripada Taurat dan Injil, Allah mengajarkan kepada Isa alaihi salam. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, kebijaksanaan hikmah. Kemudian at-Taurat dan Taurat, wal Injil dan juga Injil. Selanjutnya, wa rasulan ila bani Israel. Dan Isa itu sebagai rasul utusan Allah hanya kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, aku ini sungguh telah didatangkan untuk kalian dengan membawa satu ayat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tini. Bahwasanya aku bisa menciptakan untuk kalian, aku ciptakan dari tanah liat kahai'atit tayr, seperti bentuk burung. Fa anfukhu fih, lantas aku tiupkan ke dalam burung itu, fayakunu tayram biidznillah, maka dia akan menjadi burung yang sebenarnya dengan izin Allah. Tadinya burung itu dibentuk oleh Isa dari tanah liat. Kemudian setelah dia menjadi bentuk burung, Nabi Isa meniupkannya, dan dengan izin Allah burung tersebut menjadi burung yang sebenarnya. Bani Israel tentu melihat semua ini. Mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tentang burung yang dibuat oleh Nabi Isa alaihi salam ini, qala Wahab, berkata Wahab bin Munabbih, kana yatiru madaman nasu yanzuruna ilaih. Burung ini terbang sepanjang penglihatan manusia. Fa idza ghaba an a'yunihim saqata mayyita. Tatkala burung ini sudah hilang dalam pandangan manusia, maka burung ini jatuh. Kemudian dia menjadi berubah seperti bentuknya semula dari tanah liat. Dia mati. Berubah menjadi bentuk semula dari tanah liat. Ini menunjukkan bahwa
Apa yang dilakukan oleh Isa itu karena biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa tidak punya kemampuan untuk mencipta. Sebab yang bisa mencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah, Allah tidak beri kewenangan untuk bisa mencipta. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi dari keduanya. Kemampuan yang Allah berikan kepada Isa, sekali lagi, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya burung ini setelah tak terlihat dalam pandangan manusia, maka burung ini jatuh, kembali dia menjadi mati, dan kembali keadaannya seperti semula dari tanah liat. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang abros. Abros itu orang yang berpenyakit kulit. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kulit. Di sini ada beberapa pendapat dari sahabat tentang orang buta yang bisa disembuhkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Abbas bahwa orang buta itu yang disembuhkan adalah alladzi yuladu a'ma. Orang yang sejak dilahirkan dia dalam keadaan buta. Tidak melihat. Jadi matanya melek tapi tidak bisa melihat. Kan orang buta ada bermacam-macam. Ada yang buta memang matanya tertutup. Sehingga dengan mata yang tertutup itu dia tidak bisa melihat. Ada orang yang buta karena matanya memang rusak. Matanya rusak. Sehingga tidak bisa melihat. Ada orang buta, matanya melek, tapi tak ada cahaya yang ditangkap oleh retina mata. Sehingga dia buta. Jadi Ibnu Abbas menyatakan, al-akmaha, orang yang buta yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang sejak dari lahir dia buta. Dia melihat, dia melek, tapi matanya tidak bisa menangkap cahaya atau tidak bisa melihat. Sedangkan Mujahid berkata, yang dimaksud dengan al-akmaha yang buta di sini adalah walladzi yubsiru bin nahari wala yubsiru bil lail. Orang yang bisa melihat di waktu siang tapi tidak bisa melihat di waktu malam. Buta-buta ayam. Biasa orang bilang buta ayam. Karena ayam itu di waktu malam tidak bisa melihat. Ada orang seperti itu. Di waktu siang bagus penglihatannya. Di waktu malam penglihatannya rabun. Tidak bisa melihat. Sehingga kalau dia berjalan, subhanallah, sering kepentok. Kepentok di dinding, kakinya kesandung. Apa? Karena penglihatannya tidak beres di waktu malam. Ya. Sedangkan menurut Ikrimah, beliau mengatakan al-a'mash. Ya. Walakinnahu fil lughah umr. Ya, a'mash. Tetapi a'mash ini pengertiannya dalam bahasa, memang dia buta. Memang buta. Ya. Kemudian, ya. Kemudian dinyatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan al-abras adalah ma'rufun bi bayadin yu'tarad jild. Ada orang yang kulitnya berpenyakit dan karena penyakit kulit ini menyebabkan kulitnya ini menjadi putih. Ya.
kulitnya menjadi putih. Itu disebabkan karena salah satu jenis penyakit kulit. Jadi jamaah sekalian, inilah Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah, dia bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, dan orang yang berpenyakit kulit. Artinya si buta tadi dia bisa melihat dengan izin Allah. Orang yang berpenyakit kulit, dia bisa sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang di Allah, barangkali ada di antara kita pernah menonton lintasan video. Ada orang yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa menyembuhkan orang yang tak bisa berbicara, orang bisu. Dia hanya membacakan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian dia mengobati orang yang tak bisa berbicara karena lidahnya pendek. Dengan izin Allah dia sembuh. Dia bisa juga mengobati orang yang tuli, ya, sehingga dia bisa kembali mendengar. Kita pernah menonton mungkin video orang yang seperti itu. Sekali lagi ini izin Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Isa, wa uhyil mauta biiznillah. Aku juga bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, semua kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang diutarakan sebelumnya, yaitu menciptakan burung, menyembuhkan orang yang bisu dan berpenyakit kulit, menghidupkan kembali orang mati, itu diakhiri dengan biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Isa tidak bisa dan tidak akan pernah mampu dia sendiri melakukan itu. Semua itu dia lakukan dan dia mampui karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai disalah tafsirkan. Nabi Isa Allah beri kelebihan, dan kelebihan itu bisa terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa izin Allah ini diberikan? Untuk mengukuhkan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Tentu mu'jizat, namanya mu'jizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya yang tidak bisa ditandingi oleh manusia biasa. Itulah mu'jizat. Jamaah yang dirahmati Allah. Ulama kita menjelaskan bahwa ada 4 orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah Al-Adhir. Adhir ini adalah temannya Nabi Isa alaihissalam yang terbunuh. Kemudian Nabi Isa menghidupkannya. Kemudian Ibnul Ajuz, anak lelaki seorang orang tua yang sudah sangat renta, dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wabnatul ashir, seorang anak perempuan yang berumur 10 tahun juga pernah dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Sam bin Nuh. Sam, anaknya Nuh, juga pernah dihidupkan oleh Nabi Isa, tetapi setelah itu Allah mematikannya kembali. Mengapa? Hal ini disebabkan karena Bani Israel, dia berkata kepada Nabi Isa, "Hai Isa, kamu hanya bisa menghidupkan orang yang baru-baru mati saja. Jangan dia matinya hanya mati suri. Mati suri, mati sementara.
kemudian kamu bisa menghidupkannya. Ada kecurigaan. Mereka Bani Israel mengatakan, kalau kamu benar-benar bisa menghidupkan, coba hidupkan itu. Anaknya Nabi Nuh. Di sini dijelaskan, jamaah sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi, maka Nabi Isa pun juga mengajak kepada mereka Bani Israel untuk menunjukkan di mana kuburan dari Sam, anak Nabi Nuh itu. Mereka pun datang berbondong-bondong ke kuburan itu, dan mereka menunjukkan inilah kuburannya Sam bin Nuh. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu Nabi Isa berkata di atas kuburannya Sam bin Nuh, ya Sam, bangunlah. Dengan izin Allah, kuburan itu terbelah dan bangkitlah Sam bin Nuh. Di sini dijelaskan, wa qad kana min waqti mautihi aktsaru min 4,000 sanah. Padahal matinya Sam, jarak antara matinya dan dia dibangkitkan kembali oleh Nabi Isa itu adalah 4,000 sanah, 4.000 tahun. 4.000 tahun. Faqala lil qaum, maka Sam bin Nuh itu berkata kepada kaum Bani Israel, saddiquhu, benarkan ini Nabi Isa bahwa dia benar-benar nabi, benarkan ia, jangan dustakan, jangan durhaka ia. Fa innahu nabi, karena sesungguhnya dia benar-benar nabi. Fa amana bihi ba'duhum wa kadzabahu ba'duhum. Sebahagian dari Bani Israel beriman dan sebahagiannya lagi mendustakannya. Wa qalu, mereka yang mendustakan berkata, hadza sihr, ini sihir ini. Perhatikan Bani Israel, jemaah sekalian. Kaum yang terkenal dengan pembangkangan dan kebandelannya. Bani Israel, di depan mata dia melihat kebesaran Allah lewat Nabi Isa. Tapi sebahagian lagi mengatakan, sebahagian beriman, sebahagian lagi mengatakan, ini sebuah kedustaan, ini sihir ini. Jemaah yang dirahmati Allah. Sam ketika mati masih berumur muda. Tapi ketika dia dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Isa, maka seluruh rambutnya memutih. Kemudian dia heran, apakah ini sudah hari berbangkit? Nabi Isa berkata, tidak. Allah memberi izin untuk membangkitkan engkau supaya engkau menjadi saksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ucapan dari Sam. Beliau menyatakan, saddiquhu fa innahu nabi. Benarkan dia. Benarkan dakwahnya dia karena sesungguhnya dia itu nabi. Sebahagian beriman. Sebahagiannya lagi tetap dia kufur. Bahkan mereka menuduh nabinya sebagai seorang tukang sihir. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku bisa memberitahukan kepada kalian, kata Nabi Isa, aku bisa memberitahukan kepada kalian apa yang kalian sudah makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi sebuah tanda bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kenyataannya bahwa hanya sedikit di antara kaum Nabi Isa itu, Bani Israel, yang beriman kepada Nabi Isa. Mereka seperti kebiasaan dahulu kala, gemar ingkar dengan nabi-nabi mereka. Mereka banyak membunuhi nabi-nabi mereka.
membunuhi orang-orang saleh. Ini kebiasaan mereka yang sulit untuk berubah. Berkali-kali Allah memberi hukuman. Bahkan hukuman itu sebagai laknat. Mereka pernah dirubah jadi kera. Mereka pernah dirubah menjadi babi. Tetapi tidak menyebabkan mereka bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa yang namanya Nabi dan Rasul itu utusan Allah, harus kita patuh dan taat kepadanya. Mentaati utusan Allah berarti mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.